Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Trimas Manalu di YouTube channel Hobi Listrik. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenal jenis-jenis kapal. Pada episode sebelumnya saya sudah membahas mengenal jenis-jenis kapal berdasarkan bentuk lambungnya. Dan kali ini akan saya lanjutkan untuk membahas mengenal jenis-jenis kapal berdasarkan fungsinya. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek di link deskripsi video ini. Oke, agar saya lebih semangat dalam membuat konten kreator terkhusus di bidang kelistrikan, saya mohon untuk like video ini. Yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda dapat mendapatkan notifikasi setiap updatean video yang saya lakukan. Selamat menonton. Pada pembahasan video ini kita akan mengelompokkan kapal-kapal yang ada saat ini ke dalam jenis kapal menurut fungsinya. Adapun pengelompokan jenis kapal menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama, kapal niaga dan komersil, kemudian yang kedua, kapal perang, kemudian yang ketiga, kapal khusus. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai jenis-jenis kapal berdasarkan fungsinya. Tonton video ini sampai habis ya guys, agar informasi yang disampaikan tidak ada yang tertinggal. 1. Kapal niaga dan komersil. Kapal yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sebagai berikut. Pertama, kapal angkut. Menurut fungsinya, kapal angkut pada umumnya dirancang agar bisa mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik jaraknya yang dekat maupun jarak yang sangat jauh. Jika kita melihat pada video ini merupakan salah satu jenis kapal angkut, yaitu berupa kapal kargo yang biasa digunakan untuk mengangkut curah seperti biji-bijian, batu bara, pasir, hasil tambang yang berupa curah. Dan jika kita lihat pada video ini, biasanya kapal angkut berukuran sangat besar. Ukurannya itu dirancang sedemikian rupa agar mampu mengangkut barang atau curah dalam kapasitas yang banyak. Kapal angkut ini terdiri banyak tipe, jadi bukan hanya curah, melainkan ada beberapa tipe kapal angkut. Biasanya dibeda-bedakan sesuai dengan angkutannya. Contoh kapal angkut yang kedua bisa kita lihat pada video ini. Pada video ini merupakan jenis kapal angkut untuk fungsinya mengangkat kontainer, maka sering disebut sebagai kapal kontainer. Kapal kontainer dirancang sangat besar agar menghemat pengeluaran ketika memindahkan barang yang sangat jauh dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dalam sekali berlayar, kapal ini mampu mengangkut puluhan hingga ratusan peti kemas atau kontainer. Contoh yang ketiga dari kapal angkut yaitu kapal tongkang. Jenis kapal tongkang adalah kapal pengangkut kargo yang umumnya tidak memiliki baling-baling sendiri, sehingga bergantung pada kapal tunda yang memberi daya dorongan. Jadi kalau kita lihat, tongkang ini tidak memiliki mesin atau baling-baling yang menggerakkan kapal ini. Kapal ini dapat bergerak atau berlayar harus menggunakan bantuan dari kapal tunda. Contoh kapal tunda yaitu kapal takbut. Jadi kapal takbut akan menarik tongkang ini sejauh pelayaran yang diperlukan. Pada umumnya, kapal tongkang ini difungsikan sebagai pengangkut hasil tambang mineral seperti pasir, tanah, batu bara, bebatuan, dan lain-lain dengan kapasitas yang besar. Selanjutnya, contoh keempat dari kapal angkut yaitu kapal pengangkut ikan. Adapun kapal pengangkut ikan ini dirancang khusus agar dapat digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan. Jadi pada umumnya kapal pengangkut ikan ini akan berlayar selama seminggu, 2 minggu, atau berbulan-bulan lamanya di tengah-tengah laut untuk mencari ikan, sehingga ikan yang didapatkan harus diawetkan dalam bentuk penyimpanan maupun pendinginan di dalam kapal. Kapal pengangkut ikan ini juga terdiri dari beberapa jenis. Ada yang menggunakan sistem tradisional dan ada yang sudah menggunakan sistem modern. Jika menggunakan sistem tradisional, maka penyimpanannya, pengawetannya masih menggunakan es batu. Sedangkan dalam sistem modern, pengawetannya sudah menggunakan mesin atau kulkas.
Selanjutnya contoh kelima dari kapal angkut yaitu kapal ro-ro. Kapal ro-ro adalah kapal yang bisa membuat kendaraan seperti motor, mobil, bus, bahkan truk yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendirinya juga. Secara sederhana, fungsi dari kapal ini dapat dikatakan sebagai jembatan yang mengapung, di mana kendaraan akan masuk dan keluar melalui kapal ini. Oleh karena itu, kapal ini dikatakan sebagai kapal ro-ro atau roll-on dan roll-off. Kapal jenis ini biasanya beroperasi pada daerah-daerah yang memiliki pulau yang saling berdekatan, yang tidak bisa dihubungkan melalui jembatan, sehingga harus membutuhkan kapal sebagai penghubung antara pulau tersebut. Salah satu contohnya yaitu negara Indonesia, yang memiliki pulau yang saling berdekatan satu dengan lainnya, sehingga kapal ro-ro ini sangat sering ditemukan pada pelayaran Indonesia. Kedua, kapal penumpang. Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang atau manusia. Jenis kapal ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas, misalnya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika menggunakan transportasi darat, mungkin jauh lebih lama dibandingkan dengan menyeberang menggunakan transportasi laut. Jenis dari kapal penumpang ini juga beragam, mulai dari kapalnya yang kecil hingga kapal-kapal yang besar yang dapat mengangkut kapasitas manusia yang lebih banyak. Kemudian dari segi jarak pelayaran juga mempengaruhi bentuk dari kapal penumpang ini. Biasanya semakin jauh jarak pelayarannya, maka kapal penumpang ini akan semakin jauh lebih besar. Kapal penumpang ini dirancang untuk aktivitas kegiatan dari manusia, sehingga pada perancangannya kapal ini lebih mengutamakan kenyamanan, keselamatan, serta kecepatan dari kapal ini. Kapal penumpang ini dirancang dengan memperhatikan dekorasi baik interior maupun eksterior dari kapal ini, sehingga para penumpang yang ada di dalam kapal merasa nyaman selama pelayaran. Ketiga, kapal tunda. Kapal tunda adalah kapal kecil yang beroperasi di pelabuhan yang berguna untuk membantu manuver kapal-kapal besar yang akan bersandar maupun berlabuh di pelabuhan. Meskipun kapal ini berukuran kecil, namun kapal ini dirancang agar memiliki kemampuan daya dorong yang sangat besar sehingga mampu mengarahkan kapal-kapal yang akan bersandar maupun menarik kapal-kapal besar. Kapal tunda atau takbut sering juga digunakan sebagai penarik tongkang atau menarik kapal-kapal yang hendak naik docking atau mau melakukan perbaikan. 2. Kapal perang. Kapal yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sebagai berikut. Pertama, kapal tempur. Kapal tempur adalah kapal perang besar yang dirancang sebagai kapal bersenjata terbesar dalam suatu armada kapal. Kapal tempur digunakan sebagai pemegang komando laut dan melambangkan puncak kekuatan laut suatu bangsa atau negara. Kapal tempur biasanya difasilitasi dengan meriam-meriam besar yang bertujuan pada saat tempur dapat digunakan sebagai senjata perang. Ciri khas dari kapal ini yaitu lambungnya yang ramping sehingga memungkinkan kapal ini bergerak lebih cepat. Kemudian, mesin pendorongnya mempunyai power yang besar serta sistem kelistrikannya lengkap baik otomatis maupun manual. Peralatan pengintainya juga lengkap. Persenjataannya sesuai dengan fungsinya yaitu untuk bertempur. Kedua, kapal patroli. Kapal patroli merupakan kapal yang dirancang khusus untuk kegiatan aktivitas pengamanan atau patroli pada sebuah perairan suatu bangsa atau negara. Karena fungsinya untuk mengamankan atau mengawasi daerah laut, maka kapal ini dirancang sehingga memiliki kemampuan yang sangat cepat, bahkan dilengkapi dengan fasilitas militer untuk jaga-jaga pada saat melakukan pengamanan. Secara umum, biasanya kapal ini digunakan untuk mengawasi kapal-kapal asing yang melintasi sebuah negara. Ketiga, kapal perang khusus. Kapal perang khusus biasanya dibuat untuk menunjukkan kekuatan militer pada suatu negara. Salah satu contoh dari kapal perang khusus yaitu kapal induk. Kapal induk ini dirancang agar memiliki kemampuan mengangkut pesawat-pesawat tempur maupun alat-alat yang digunakan pada saat pertempuran.
Contoh lainnya yaitu kapal selam. Jadi kapal selam ini dibuat secara khusus dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya kepentingan politik atau pada saat berperang, suatu negara dapat menyusup secara diam-diam ke dalam lautan daerah negara lainnya. Kapal selam ini dirancang agar bisa mengapung dan juga menyelam ke dasar laut hingga berbulan-bulan lamanya. Tujuan tersebut dilakukan untuk kepentingan militer atau kepentingan penelitian. 3. Kapal khusus. Yang termasuk ke dalam kapal khusus yaitu sebagai berikut. Kapal khusus adalah kapal yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Artinya bukan semata-mata untuk melakukan pengangkutan manusia maupun barang, melainkan untuk kebutuhan khusus. Pada video ini bisa kita lihat salah satu contoh dari kapal-kapal khusus, yaitu misalnya kapal SAR atau kapal yang digunakan untuk melakukan pencarian. Biasanya pada kapal SAR ini dilengkapi teknologi-teknologi yang canggih yang dapat melakukan pencarian pada kedalaman-kedalaman tertentu di dasar laut. Teknologi-teknologi itulah yang membuat kapal ini berbeda dengan kapal-kapal jenis-jenis lainnya. Kemudian bisa kita lihat pada video ini merupakan salah satu jenis kapal khusus yang difungsikan sebagai pengeruk pasir di dasar laut, atau biasa kapal ini disebut sebagai kapal keruk. Jadi kapal keruk ini digunakan untuk menambang pasir atau mengambil pasir dari dasar laut dan disimpan di dalam lambung kapal. Teknologi yang digunakannya, baik sistem kelistrikannya maupun mesin-mesin yang digunakan, khusus dibuat untuk melakukan pengerukan pasir di dasar laut. Selanjutnya pada video ini bisa kita lihat kapal ini merupakan termasuk ke dalam jenis kapal khusus. Biasanya orang memanggil kapal ini sebagai kapal penelitian, di mana kapal ini akan digunakan untuk meneliti di bawah permukaan laut hingga di dasar laut. Karena cara kerja kapal ini dia dapat berdiri secara vertikal, maka untuk memudahkan para peneliti meneliti apapun yang terjadi di dasar laut. Dikatakan sebagai kapal khusus sebenarnya karena kemampuannya yang berbeda dengan kapal-kapal secara umumnya, di mana kapal-kapal itu dikhususkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sekian dulu pembahasan mengenai jenis-jenis kapal pada umumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, komen, dan share ya guys.